Shalom. Nah, adik-adik sekalian, mari kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6. Ya. Mari bersama-sama buka dengan Kak Sandi di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24, satu perikop itu sampai dengan ayat 31. Ya. Tapi ya oke lah. Kak Sandi akan bacakan ya. Kak Sandi akan bacakan. Oke, perhatikan. 2 Raja-Raja pasal 6. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Ayat berikutnya, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali, ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong kau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, perhatikan, ini serem. Perempuan ini berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Ayat 29. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Sarfat di atas tubuhnya pada hari ini." Nah, saudara-saudara, adik-adik, perhatikan, ada kisah yang mengerikan yang terjadi di Alkitab. Dan cerita ini sangat mengerikan. Bayangkan, siapa yang pernah lihat film kanibal, ya? Orang, manusia memakan manusia yang lainnya. Ini terjadi di Alkitab. Serem. Dan saat itu, ini merupakan gambaran ada kelaparan yang sangat luar biasa, ya, sehingga ibu memakan anaknya. Saudara-saudara, adik-adik sekalian, perhatikan. Ada makna rohani yang sangat dalam di dalamnya. Ya. Ketika manusia hidup dalam pemberontakan, ya, saat itu bangsa Israel yang terpecah menjadi dua, utara dan selatan, hidup di dalam pemberontakan. Dan lihat apa yang terjadi ketika manusia hidup di dalam pemberontakan. Lihat bagian yang pertama, tanpa dia sadari dia mengandalkan kekuatannya dengan mengandalkan misalnya kepada usahanya, ya, misalnya kepada orang lain, dalam hal ini ada raja, ya, ataupun mengandalkan temannya. Makanya yuk kita hari ini makan anak saya, besok anak kamu ya. Ih, ngeri. Dan berikutnya ada hal yang juga kita akan pelajari. Dan lihat bagian berikutnya yang mengerikan ya. Yang pertama tadi tidak lagi mengandalkan Tuhan, maka bagian yang kedua tanpa disadari satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Lihat bahwa ibu ini menyalahkan temannya gara-gara dia nih kemarin katanya sudah sepakat, ya, kemarin sudah sepakat seperti ini seperti itu. Ternyata dia apa? Berbohong. Dan perhatikan raja juga. Raja ini menyalahkan siapa? Nabi Tuhan. Lihat. Ketika kita tinggal di dalam pemberontakan, maka yang keluar ya adalah sikap saling menyalahkan. Sikap saling menyalahkan. Ya, baik sesama kita menyalahkan, saya menyalahkan teman saya, Kak Sandi menyalahkan teman Kak Sandi, ataupun Kak Sandi menyalahkan orang tua Kak Sandi. Ya misalnya, saya ini gagal karena orang tua saya nggak peduli sih. Saya nggak naik kelas karena orang tua saya tidak mau membawa saya ke les, misalnya sebutlah les-lesan yang ada di kota ini yang paling besar. Teman-teman saya semuanya les, tapi saya nggak dileskan sama orang tua saya, sehingga ini pasti kesalahan orang tua saya.
Atau, oh ini pasti kesalahan dari kakak saya, tidak mau membantu saya ketika ulangan. Lihat bahwa komoditas ini saling menyalahkan. Ya, ketika tinggal di dalam pemberontakan seperti Israel saat itu, maka satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Dan yang lebih mengerikan, perhatikan, kalau kita belajar di dalam ayat yang ke-25, 26, perhatikan, kepala keledai menjadi makanan mereka. Dan maaf, tahi burung merpati menjadi makanan mereka. Hidup yang dijalani ini adalah hidup yang, maaf sekali, tidak berkualitas. Siapa yang suka makan kotoran? Gak ada. Pasti tidak ada. Ya. Ada dia bersyukur kalau sampai hari ini, walaupun di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan, kita masih bisa makan nasi, bisa makan lauk yang enak. Perhatikan bangsa Israel, mereka makan kotoran burung. Sebagai simbol pemberontakan manusia kepada Allah, maka hidupnya adalah hidup yang tidak berkualitas. Tapi di dalam pasal yang ke-7 ayat yang pertama, sebaliknya, ketika mereka kembali berseru kepada Tuhan, Nabi Elisa katakan apa? Dengar firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik. Ulangi, yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2 komoditas ini, 2 benda ini adalah yang terbaik. Jelai adalah pengganti nasi, pengganti beras, yang sangat menyehatkan tubuh. Dibandingkan dengan sebelumnya, mereka makan kepala keledai. Semua tahu bahwa keledai itu simbol kebodohan. Maka kepala keledai, ya, mereka pasti makan sesuatu yang tidak bermutu. Sama halnya dengan ketika bagian berikutnya makan tahi burung merpati. Gak bisa membayangkan. Tapi ketika tinggal di dalam hadirat Tuhan, ketika hidup ini dipimpin oleh Tuhan, maka yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, hidup ini adalah hidup yang seperti ini. Tanpa kita sadari, seringkali kita mengeluh. Tanpa kita sadari, kita menyalahkan orang lain. Hari ini, Kak Sandi ingin mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Lihat, sudahkah hidup ini menyenangkan hati Tuhan? Dilihat dari mana? Dilihat dari tanda-tanda. Kalau saya tidak suka menyalahkan orang lain, saya tidak suka menjelek-jelekan orang lain, kemudian saya bergantung kepada Tuhan, kemudian saya sangat rindu hadirat Tuhan senantiasa, maka kita sedang berjalan dalam koridor, dalam jalan yang benar. Tapi sebaliknya, ketika sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, ketika sedikit-sedikit merasa, kayaknya saya harus minta tolong kepada si A, si B, ulangan ini gak bisa, saya minta tolong kepada ketua kelas yang pintar, tidak bergantung kepada Tuhan, maka kita tidak sedang tinggal di dalam rencana Tuhan. Kita mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Melalui kesempatan ini Tuhan, kami belajar hidup yang bergantung penuh kepada Tuhan. Hidup yang berkualitas. Kami tidak mau Tuhan menjalani hidup yang tidak berkualitas, hidup yang penuh sampah di dalam hidup ini. Tapi sebaliknya Tuhan, dari hari ke hari, biar kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Satu dengan yang lainnya saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Demikian pula Tuhan, kami bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.